Bab 313. Umi Aminah nampak kebingungan. Tentu karena lamaran Pak Ardi tak pernah ia duga sebelumnya. Saya mohon maaf Mas Ardi. Untuk sekarang ini, saya masih nyaman seperti ini. Hidup sendiri tanpa ikatan apapun. Membersamai anak menantu dan cucu seperti Syafia juga calon adiknya. Untuk saat ini, saya belum kepikiran untuk berkeluarga kembali. Sekali lagi, mohon maaf, jawab Umi Aminah akhirnya. Pak Ardi sempat menarik napas diam-diam mendengar jawaban Umi Aminah. Ia memang sudah siap mau diterima ataupun tidak. Tapi mendengar penolakan langsung seperti ini, tetap saja hatinya tergores perih. Pak Ardi melirik pada Pak Damar. Sang mertua yang begitu mendukungnya mengangguk samar. Lelaki sepuh itu pun sama kecewanya dengan Pak Ardi. Hanya saja tak bisa berbuat apa-apa. Karena keputusan murni ada di tangan Umi Aminah. Begitupun dengan Davin yang menatap sang ayah dengan tatapan iba. Davin tahu, untuk pertama kalinya dalam hidup, ayahnya itu menerima penolakan. Namun hidup memanglah seperti ini. Di mana tak semua yang kita inginkan dan rencanakan akan selalu terwujud. Gak apa-apa, Pak, kata Davin hanya dengan gerakan bibir. Pak Ardi tersenyum tipis. Ia lalu kembali menatap Umi Aminah yang kembali menunduk. Terima kasih untuk jawabannya, Umi. Saya mengerti. Mohon maaf kalau hal ini membuat Umi tak nyaman, tutur Pak Ardi. Umi Aminah hanya mengangguk. Makan malam pun akhirnya berakhir dan semua orang kembali pada aktivitasnya masing-masing. Ayu dan Davin buru-buru ke kamar untuk istirahat. Karena kondisi Ayu yang masih mual muntah dan sering pusing. Raya dan juga Raihan yang sama-sama ke kamar juga. Mereka ingin menikmati waktu berdua sebelum memulai aktivitas mereka sehari ke depan yang pastinya mulai padat. Raihan yang akan disibukkan dengan mulai bergabung di perusahaan juga kuliah kelas karyawan. Sementara Raya melanjutkan kuliahnya seperti biasa. 126. Sementara Pak Ardi, ia memilih untuk keluar rumah. Duduk sendiri di kursi taman sambil menatap langit di atas sana. Dina, sayang. Mas rindu. Gumamnya seraya menatap salah satu bintang yang paling bersinar terang. Di hati Pak Ardi, mendiang istrinya itu masih menempati posisi pertama di hatinya. Cinta suci yang sempat tersalib oleh nafsu semata Pak Ardi pada Rika. Hal yang membuat Pak Ardi selalu merasa bersalah karena telah menyakiti hati wanita sebaik istrinya. Pak Ardi menoleh saat seseorang duduk di sampingnya. Pak Damar. Lelaki sepuh itu menepuk pundak Pak Ardi sembari tersenyum. Jangan dipikirin. Apapun yang terjadi, itu pasti yang terbaik. Yang penting kamu sudah berusaha mengungkapkan, kata Pak Damar. Iya, Pi. Pak Ardi mengangguk samar. Hanya saja dalam hatinya, tentu ia merasa canggung dan risih jika berlama-lama di rumah itu setelah apa yang terjadi. Mungkin setelah ini, aku tak akan lagi sering-sering berkunjung kemari. Hanya waktu-waktu tertentu saja seperti saat Ayu melahirkan cucu keduaku nanti, tekad Pak Ardi dalam hatinya. Mungkin ini cara Allah agar aku lebih fokus mengembangkan usahaku di kampung agar lebih maju. Agar lebih bermanfaat untuk orang banyak dan bisa menyerap tenaga kerja lebih banyak, lanjut Pak Ardi berprasangka positif. Ayo istirahat. Besok kita akan menghadiri acara penting Riki dan Riri, ajak Pak Damar. Ayo. Pak Ardi ikut berdiri dari duduknya dan berjalan bersamaan untuk memasuki rumah. Sementara di rumah Riki, suasana masih ramai karena anak-anaknya belum tidur. Mereka masih seru bermain. Naufan sedang asik menggambar, Siva memainkan puzzle dan mainan lain hingga berserakan.
Juga Naufal yang masih terus mengoceh dengan memasukkan jari-jarinya ke dalam mulut. Kalian istirahat saja. Anak-anak banyak yang nungguin ini, kata Bu Rati pada Riri dan Ricky. Sebentar lagi, Bu. Masih seru nemenin mereka, timpal Riri. Tapi kalian harus bangun pagi-pagi sekali. Harus buru-buru bersiap buat acara. Kan harus dirias, ini itu, cerocos Bu Rati. Baiklah, Bu. Kami istirahat duluan kalau gitu. Kalau Siva sudah tidur, Ibu bisa antar ke kamar. Kata Ricky. Ayo, sayang. Calon pengantin harus istirahat yang cukup, lanjutnya sembari mengulurkan tangan pada Riri. Ish, calon pengantin apaan? Orang nikah udah lama, timpal Riri mengulum senyum. Tapi kan itu beda. Pernikahan itu cuma dihadiri beberapa orang saja. Itu pun di RS, balas Ricky. Tapi kan tetap sah di mata agama, sahut Riri. Memang sah, tapi aku juga ingin punya kenangan waktu bersejarah kita yang lebih berkesan. Dan momen itu, akan kita lalui besok, timpal Ricky. Riri mengangguk sembari mengulum senyum. Keduanya lalu menaiki pembaringan dan sama-sama. 127. Berbaring. Ricky pun melingkarkan tangannya pada perut sang istri. Meski sesekali tangannya itu bergerak nakal ke beberapa bagian tubuh sang istri. Ish, katanya istirahat. Itu tangan gak mau diem. Kata Riri sembari menepuk pelan lengan sang suami. Hehe. Habisnya gak ada anak-anak. Cuma kita berdua, timpal Ricky. Tapi bentar lagi ibu masuk. Pasti nganterin Siva ke sini. Jadi, daripada kepergok lagi aneh-aneh, mending buruan tidur calon pengantin. Ujar Riri diakhiri kekahan ringan. Baiklah. Ngumpulin tenaga buat bulan madu besok, kelakar Ricky sambil tersenyum nakal. Bulan madu diganggu anak-anak, timpal Riri. Nasib. Ricky mendengus pelan. Tangannya semakin erat melingkar di pinggang sang istri. Riri hanya bisa terkikik geli melihat suaminya itu. Banyak anak membuat mereka cukup kesusahan untuk memiliki waktu berduaan. Pagi menyapa. Suasana sekitar rumah Ricky sudah mulai ramai oleh para anggota event organizer yang menyiapkan segala hal. Suara sound system yang sedang dicek sudah terdengar. Pesanan catering berbagai menu makanan pun sudah mulai berdatangan. Lalu dipajang di meja-meja khusus yang berjajar. Ricky dan Riri masih dirias saat para anggota keluarga Adiputra datang ke rumah itu. Mereka orang pertama yang datang saking semangatnya. Hari ini, Naufal, Siva, sama Naufal jangan gangguin ayah sama mama ya. Kalian sama Tante Raya aja, sama nenek, sama bibi juga, kata Raya pada ketiga keponakannya. Siap, Tante. Sahut Naufal. Ia memang anak yang paling besar dan satu-satunya anak yang sudah mengerti. Beberapa hari yang lalu, Ricky dan Riri sudah bicara pada Naufal tentang pernikahan mereka. Agar anak sulungnya mengerti dan tak lagi bingung dengan status kedua orang tuanya. Ayah dan Tante Riri mau menikah. Ulang Naufal. Seperti ayah dulu menikah sama ibu. Ricky mengangguk kecil. Ibu Naufal sudah meninggal, nak. Sudah tenang di alam sana. Sementara ayah, Naufal juga Naufan harus tetap melanjutkan hidup. Ayah butuh seseorang untuk merawat Naufal juga Naufan. Dan menurut ayah, Tante Riri adalah orang yang tepat. Tante Riri sayang sama kalian. Bukankah Naufal juga sayang sama Tante Riri? Ungkap Ricky panjang lebar. Naufal mengangguk kecil. Berarti Tante Riri jadi ibunya Naufal dong. Iya, sayang. Tante Riri jadi mamanya Naufal, Siva dan Naufan. Naufal jangan panggil Tante Riri dengan Tante lagi, tapi Mama. Iya. Balas Ricky. Mama.
Naufal menyebut itu pelan sekali. Seolah ragu dan belum terbiasa. Namun, karena kasih sayang Riri yang tulus pada mereka, Naufal mulai belajar memanggil ibunya itu dengan panggilan Mama. Dan akhirnya mulai terbiasa. 128. Wah, Mama cantik sekali. Seperti putri di negeri dongeng, kata Naufal begitu melihat Riri yang baru selesai dirias. Papa juga sangat tampan seperti pangeran berkuda putih, lanjutnya pada Ricky. Ricky dan Riri hanya tersenyum mendengar pujian Naufal. Ayo, kita ke depan. Acaranya sudah mau dimulai. Raya menarik pelan tangan Naufal dan menuntunnya menuju depan. Di mana sang pembawa acara sudah membuka acaranya. Kursi-kursi yang disediakan pun sudah mulai penuh dihadiri para tamu undangan. Meski acaranya terbilang sederhana untuk sekelas keluarga Adiputra, tapi Ricky tetap mengundang orang-orang yang kenal dekat dengannya. Dengan dipapa oleh Ayu, Riri berjalan anggun menuju pelaminan. Menyusul Ricky yang sudah dipapah lebih dulu oleh Davin. Silakan duduk, kata penghulu pada Riri. Riri pun duduk di kursi bersisian dengan wali hakim yang akan menikahkannya. Sementara Ricky sudah duduk bersebelahan dengan penghulu. Lelaki yang mengenakan kemeja putih tulang itu nampak grogi. Meski ia sudah pernah mengucapkan ijab kabul pada Riri beberapa bulan yang lalu, namun semuanya terasa berbeda. Ijab kabul yang diucapkan dulu, hanya atas dasar keterpaksaan saja. Belum ada perasaan cinta seperti sekarang. Sementara ijab kabul yang akan diikrarkan sekarang, lebih menjiwai karena berasal dari lubuk hatinya yang paling dalam. Lebih hikmat karena bukan atas paksaan. Bukan hanya Ricky, Riri yang melihat sang suami menjabat tangan wali hakim, merasa terharu hingga matanya penuh dengan kaca-kaca. Ia sungguh bahagia karena kini dinikahi atas dasar cinta. Bukan hanya sekedar menjalankan amanat seperti ijab kabul pertama mereka. Sah. Satu kata itu begitu menggema diikuti ucapan hamdalah dari banyak orang. Termasuk Ricky dan Riri sendiri. Alhamdulillah ya Allah. Terima kasih, lirik Riri dengan air mata hampir jatuh. Status pernikahan mereka yang akhirnya sah di mata negara, membuat Riri benar-benar bahagia dan terharu. Apalagi saat ia dan Ricky menandatangani buku nikah masing-masing. Keduanya bertekad untuk tetap menjaga keutuhan buku nikah itu sampai mereka dipisahkan oleh maut kelak. Bukan hanya mereka yang berbahagia, tapi juga seluruh keluarga Adiputra yang menyaksikan. Terlebih Pak Damar yang ditunjuk sebagai saksi nikah. Air mata lelaki sepuh itu menggenang memenuhi kelopaknya. Dia sungguh terharu menyaksikan setiap anggota keluarganya yang akhirnya mulai menemukan kebahagiaan mereka masing-masing. Selamat ya, Ri, kata Pak Damar seraya menyalami Ricky dan Riri. Terima kasih banyak, Bos. Balas Ricky tak kalah haru. Ricky paham, andai bukan karena Pak Damar, belum tentu hidupnya akan seperti sekarang. Tak heran jika ia tetap ingin mengabdikan hidupnya pada keluarga Adiputra meski sudah memiliki beberapa usaha sendiri. 129. Selain Pak Damar, keluarga Adiputra yang lain mulai menaiki pelaminan dan mengucapkan selamat secara bergantian. Selamat ya, Ri. Aku ikut senang, kata Ayu sembari memeluk Riri. Makasih, Yu. Selamat juga untuk kehamilan keduamu. Keponakanku akan bertambah, balas Riri. Semoga kamu cepat nyusul, timpal Ayu sembari tersenyum lebar. Aminkan gak ya? Kelakar Riri. Aminkan, Mbak, kata Raya ikut nimbrung. Oh, iya. Sebagai kado pernikahan kalian. Malam nanti aku akan nginap di sini. Bantuin ibu nungguin ketiga cucunya.
Sekalian bulan madu sana. Nginap di hotel berdua. Biar tenang gak ada yang ganggu, lanjut Raya. Beneran, Rai? Tanya Ricky. Beneran dong. Tenang, anak-anak aman. Jangan dipikirin. Balas Raya mengulum senyum. Ish, maunya. Riri mencubit gemas perut sang suami. Hingga yang lain tergelak menelihatnya. 130. Jangan pada ngerumpi. Gak lihat tuh para undangan udah mau antri ngasih selamat buat pengantin. Bu Rati yang semula ikut terharu dan bahagia hingga air matanya sempat jatuh bersuara melihat anak-anaknya malah heboh di pelaminan. Cuma bercandain pengantin doang, Bu, timpal Raya dengan senyum lebarnya. Sudah, sayang, ayo turun. Jangan gangguin Bang Ricky. Ajak Raihan sambil merangkul pinggang Raya dan mengajaknya menuruni pelaminan. Kita juga turun, sayang. Kata Davin sembari menuntun tangan Ayu. Hati-hati, lanjutnya. Ia begitu memperhatikan setiap langkah sang istri yang sedang mengandung itu agar tak tersandung. Umi, mau ke depan sekarang. Meski masih merasa canggung dengan penolakan semalam, Pak Ardi berusaha bersikap normal seperti biasa. Silakan, Mas duluan saja. Jawab Umi Aminah dengan senyum kecilnya. Sama-sama merasakan ada kecanggungan. Baiklah, saya duluan. Pak Ardi lekas berdiri lalu menaiki pelaminan. Ia langsung mengucapkan selamat dan menyalami Ricky. Terima kasih, Bang, ujar Ricky. Oh, iya. Saya sudah dengar tentang semalam. Sabar, ya. Yakin saja apapun yang terjadi itu yang terbaik, lanjut Ricky. Saya gak apa-apa kok. It's okay. Balas Pak Ardi memaksakan senyuman. Ricky mengangguk mengerti. Meski ia tetap saja bisa melihat kekecewaan dalam sorot mata lelaki paruh baya yang masih gagah di usianya yang tak lagi muda itu. Setelah menyalami Riri, Pak Ardi pun menuruni pelaminan. Bergantian dengan para undangan lain yang mulai mengantri untuk memberikan ucapan selamat. Selain mengantri menuju pelaminan, stand-stand makanan pun sudah mulai dipenuhi para tamu undangan yang ingin menikmati jamuan yang disediakan. Termasuk para anggota keluarga. Aldi, bawain bapakmu makan, Di. Sama minumnya sekalian. Kata Bu Rati pada Aldi. Tentu karena Bu Rati sibuk menjaga Siva. Iya, Bu. Aldi langsung mengambil nasi dan lauk secukupnya kemudian diserahkan pada Pak Lukman. Akhir-akhir ini, saat Bu Rati disibukkan dengan ikut membantu cucunya, Pak Lukman seringkali dijaga oleh Aldi. Satu-satunya sang anak yang masih tinggal serumah dengannya. Ibu mau sekalian? Tanya Aldi pada Bu Rati. Ibu entar aja, gampang, timpal Bu Rati. Oh, iya. Nanti kalau acaranya sudah selesai, jangan dulu minta pulang ke rumah. Besok aja biar barengan sama ibu. Kasian Riri kalau kita langsung pulang. Dia gak punya waktu luang buat berduaan sama suaminya, lanjutnya. 131. Oke, Bu. Aldi juga sekalian mau ngobrol sama Mbak Ayu. Tapi, Aldi kok ragu ya? Sungkan, timpal Aldi. Emang mau ngomong apa? Pakai sungkan segala. Mbak Ayu kan mbakmu, balas Bu Rati. Itu, Bu. Kalau Aldi sudah lulus sekolah, Aldi mau minta izin buat lanjutin kuliah ke luar negeri, jawab Aldi ragu-ragu. Luar negeri? Gak salah kamu, Di. Apa gak kejauhan? Di negeri sendiri aja masih banyak kok universitas yang bagus-bagus. Kenapa harus luar negeri?
Bu Ratih langsung nyerocos seolah keberatan. Aldi cuma mau minta pendapat Mbak Ayu dulu. Soalnya ada beberapa universitas luar yang membuka sistem beasiswa. Niatnya Aldi mau coba ajuin beasiswa. Lumayan kan tinggal mikirin buat sehari-harinya. Atau bisa juga sambil kerja part-time, beber Aldi yang pemikirannya mulai dewasa. Kata ibu sih kalau di luar negeri kejauhan. Pulangnya juga pasti jarang banget. Beda kalau masih di negara sendiri, meskipun di luar kota masih memungkinkan pulang kalau libur. Tahu sendiri bapakmu kondisinya sudah kayak gini. Masa ia tega ninggalin jauh-jauh, timpal Bu Ratih. Aldi terdiam sejenak. Kuliah di luar negeri memang impiannya sejak dulu. Apalagi jika kesempatan itu ada di depan mata. Terlebih ia juga melihat beberapa artis yang juga kuliah di luar negeri dan nyambi bekerja sampingan. Pada ngomongin apaan sih? Kayak pada serius bener. Tanya Ayu saat menghampiri untuk bergabung dengan keluarganya itu. Oh, enggak kok, Mbak. Ibu cuma bilang biar kita nanti gak langsung pulang. Disuruh nginap lagi, elak Aldi. Lah merasa ini bukan waktu yang tepat untuk membahas hal penting. Suasananya teramat ramai dan banyak orang di sekeliling mereka. Ibu benar. Santai dululah. Ngapain buru-buru pulang? Mending nginap lagi sambil kumpul-kumpul dulu di sini. Di rumah juga mau ngapain, timpal Ayu. Aldi mengangguk kecil dengan seulas senyum tipis. Matanya melirik pada Bu Ratih yang sedang geleng-geleng kepala kecil. Selain keluarga Ayu, yang lain juga sedang menikmati jamuan dengan selera berbeda-beda. Hampir semuanya berpasang-pasangan. Seperti Ayu dan Davin, Raihan dan Raya, para tamu undangan yang hampir kebanyakan datang dengan pasangannya. Namun, tak jarang yang duduk dalam kesendirian seperti Pak Ardi. Ia sengaja duduk mengambil jarak dari yang lain. Lebih tepatnya menghindari berdekatan dengan Umi Aminah yang membuat dirinya masih merasa canggung. Kenapa duduknya jauh sekali, Di? Pak Damar yang baru saja menyimpan piring kosongnya, menghampiri Pak Ardi dan duduk di samping menantunya tersebut. Oh, gak apa-apa, Pi. Biar gak terlalu berisik saja. Soalnya tadi abis terima telepon dari orang kepercayaanku di kampung. Dia meminta Ardi untuk cepat-cepat pulang karena ada pekerjaan yang gak bisa dia tangani sendiri, elak Pak Ardi mencari alibi. Jadi, kapan kamu mau pulang? Tanya Pak Damar. Selesai acara, Pi. Mungkin nunggu cuaca sedikit teduh nanti, jawab Pak Ardi. 132. Buru-buru sekali. Biasanya juga kamu di sini lebih lama, protes Pak Damar. Kan kemarin-kemarin Ardi sudah lama di sini. Itu juga karena ada masalah di keluarga kita. Sekarang alhamdulillah semuanya sudah aman. Ardi bisa fokus lagi pada usaha Ardi. Kalau usaha Ardi di kampung sering ditinggal, nanti gulung tikar, timpal Pak Ardi panjang lebar. Pak Damar menghela napas dalam. Di usianya yang sudah sepuh, tak banyak keinginannya. Di sisa usianya, ia hanya ingin berkumpul dengan orang-orang yang disayanginya. Apalagi Pak Ardi sudah dianggapnya anak sendiri bukan sekedar menantu. Baiklah, Di. Jangan lupa sering-sering jenguk Papi ke sini. Karena Papi gak tahu usia Papi tinggal berapa lama lagi, timpal Pak Ardi. Ia tak bisa memaksakan keadaan karena keluarganya pun memiliki kesibukan sendiri-sendiri. Papi jangan bilang seperti itu. Insya Allah Papi akan selalu sehat dan panjang umur, balas Pak Ardi. Doakan saja. Hanya itu tanggapan Pak Damar.
Semakin siang, sebagian tamu undangan mulai meninggalkan lokasi. Hingga suasana tak seramai sebelumnya. "Ri, aku izin pulang duluan ya. Tiba-tiba pusing ini kepala," kata Ayu. Sebenarnya ia masih betah berada di sana. Ikut dalam hiruk-pikuk keseruan acara saudara tirinya tersebut. Namun kondisinya yang sedang hamil muda tak mendukung. "Iya, Rick. Maaf gak bisa ngikutin sampai selesai. Maklum, istriku lagi ngidam. Bawaannya pengen rebahan mulu." Davin ikut membenarkan. "Gak apa-apa, Yu. Aku ngerti. Aku tahu rasanya. Lebih baik banyak-banyak istirahat," timpal Riri. "Benar, bos. Lagian acaranya juga sudah mau habis. Kesehatan ibu bos lebih utama." Ricky ikut menimpali. Ayu mengangguk sambil tersenyum. Ia lalu menatap Raya yang berdiri tak jauh darinya. Sedang memangku Naufan dan mengajak bayi itu bermain ciluk B. "Rai, jadi nginap di sini?" tanya Ayu. "Insya Allah jadi, Mbak. Sudah izin juga sama Kak Rey," jawab Raya. "Syukurlah. Aku pulang dulu kalau gitu ya. Semoga anak-anak anteng semua malam ini," timpal Ayu. "Insya Allah anteng. Meski belum punya anak, tapi pengalamanku merawat anak sudah cukup mahir." "Tanya aja Mbak Riri," ujar Raya berbangga diri. "Percaya. Soalnya Syafia juga anteng kalau ditemenin tantenya," balas Ayu. "Bisa dong kapan-kapan aku nitip Via juga. Biar aku sama Ayu bisa leluasa berduaan," kelakar Davin sambil tersenyum lebar. "Bisa diatur. Katakan saja kapan, nanti aku atur jadwalnya," balas Raya mengimbangi candaan Davin. "Cek, udah Rai, jangan diladeni," tutur Ayu. "Ayo, Mas, mending pulang," lanjut Ayu. Ia menghampiri Umi Aminah lalu mengambil Syafia yang belum lama dititipkan pada wanita paruh baya tersebut. 133. "Sayang, ya, Umi Aminah menolak lamaran Papa. Padahal Via juga sudah cocok banget sama Umi. Sudah kayak sama nenek sendiri. Umi juga udah anggap Via cucu sendiri," kata Ayu saat dia dan Davin berjalan menuju rumah. "Mungkin ada takdir lain yang lebih baik untuk keduanya. Kita gak tahu, kan? Kalau memang jodoh juga gak akan kemana," jawab Davin bijak. "Iya sih. Mungkin Umi juga merasa sok karena terlalu mendadak," timpal Ayu. Davin mengangguk. "Doakan saja yang terbaik untuk mereka," sahut Davin. Ia merangkul pinggang Ayu dan berjalan hati-hati menuju rumah. Menjauhi suara hingar-bingar acara yang masih berlangsung. Tak banyak acara yang digelar oleh Ricky dan Riri. Tak seperti resepsi pernikahan yang lain. Setelah proses ijab kabul, menikmati jamuan, hingga berfoto bersama untuk kenangan-kenangan, akhirnya acara pun berakhir. Para tamu undangan sudah meninggalkan lokasi acara seluruhnya. Tinggal keluarga inti yang masih bertahan di sana bersama para anggota event organizer. Pak Damar dan Pak Ardi pun turut pamit. Menyusul yang lain yang sudah pamit lebih dulu. Kecuali Raya dan Bu Ratih yang masih berada di sana. Karena mereka akan langsung menginap. Istirahat dulu sana. Pasti kalian capek berdiri terus di depan. Titah Bu Ratih pada Ricky dan Riri. "Iya, Bu. Mau sekalian ganti baju," timpal Riri yang masih mengenakan baju pengantin. "Belum pompa ASI juga. Sampai berasa kenceng gini," lanjutnya. "Iya. Masuk aja. Anak-anak biarin sama ibu, sama Raya juga. Sekalian siap-siap buat ke hotel,"
timpal Bu Ratih. Riri mengulum senyum lalu mengangguk. Ia bersyukur keluarganya begitu pengertian hingga memberikan waktu luang buatnya agar bisa berduaan dengan sang suami. "Sayang, sini Mas bantuin," kata Ricky begitu Riri memasuki kamar. Riri langsung berdiri membelakangi sang suami. Membiarkan Ricky membukakan resleting baju pengantin yang digunakannya. "Gerah banget tahu, Mas. Aku mau langsung mandi ya. Biar bisa langsung pompa juga," keluh Riri setelah terlepas dari pakaian yang dikenakannya sejak pagi sekali. "Iya, sayang. Biar aku beresin barang-barang yang mau dibawa ke hotel," balas Ricky. "Barang apaan? Cuma semalam doang ini, baju ganti juga palingan bawa satu aja, sama baju tidur," timpal Riri.